Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Kameramen, katanya ada kabar baik nih dari Bung Kameramen. Boleh nggak nih Bung Alfian mendengar kabar baik Bung Kameramen? Baik, Bung Alfian. Alhamdulillah, Bung Alfian. Telah lahir anak kedua, Bung Alfian. Alhamdulillah. Mohon doanya, Bung Alfian, agar menjadi anak yang solehah. Ya, lanjut. Baik, Bung Alfian. Ini berita dari okezone.com. 25 Juni 2022. Nah, ini Bung Alfian agak unik nih Bung Alfian beritanya. Dipanggil Gus Yakut karena geruduk Holy Wings, Ketua GP Ansor DKI. Saya tanggung jawab. Wah, mantep juga nih Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, sebelum kita masuk dalam berita, ada yang unik Bung Alfian. Di saat orang mengecam Holy Wings karena menghina Nabi Muhammad, diduga menghina Nabi Muhammad, GP Ansor DKI tiba-tiba secara heroik melakukan konvoi Bung Alfian, meminta agar Holy Wings bertanggung jawab, minta maaf, dan ditutup Holy Wings. Tapi nggak lama Menteri Agama justru yang menegur GP Ansor DKI. Ini salahnya di mana nih Bung Alfian? Tidak ada yang salah, pemirsa. Kita akan buka sejarah GP Ansor. Iya. Saya Alfian Tanjung, saya adalah salah satu orang yang dididik langsung oleh Ketua GP Ansor di generasi awal, Kiai Haji Yusuf Hasim. Yang perlu dicatat, Jakarta itu bukan Jawa Timur dan bukan Jawa Tengah. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa memahami penjelasan saya yang singkat itu. Jadi, secara historik, secara fungsi-fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, pemuda Ansor ataupun Banser, itu di pengetahuan saya patut diduga secara positif masih lebih dari 80%. Mereka masih memegang khitah para pendahulu mereka, yaitu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bung Kameramen, tidak ada yang aneh, maka kita perlu lanjutkan berita ini. Wah, emang berarti harusnya GP Ansor di seluruh dunia begitu. Jakarta, Ketua Wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Muhammad Ainul Yakin Simatupang, Masya Allah, akan menjelaskan maksud konvoi ke Holy Wings kepada Ketua Umum GP Ansor, Yahya Khalil Stakuf, yang juga sebagai Menteri Agama. Diketahui GP Ansor DKI telah menggelar konvoi ketiga gerai Holy Wings di Jakarta. Hal ini buntut promo minuman keras yang dibuat Holy Wings. Ainul mengaku aksi konvoi tersebut belum dilaporkan secara langsung kepada Gus Yakut sebab Gus Yakut sedang sibuk mengurus penyelenggaraan haji, bukannya ke Vatikan ya. Saya memang belum melaporkan secara eksplisit kepada beliau. Nah, ini kan hanya sekedar melapor saja Bung Alfian. Masa kita mau nahi mungkar izin dulu, keburu orang ketabrak, istilahnya kan gitu Bung Alfian. Nah, ini gimana Bung Alfian? Ya, Ainul Yakin apa tadi marganya? Simatupang. Simatupang. Ya, Bung Ainul Yakin Simatupang lagi-lagi juga bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Mudah-mudahan pemirsa memahami tersirat makna, terkandung maksud bahwa lagi-lagi bravo, selamat berjuang untuk GP Ansor Banser, bahwa aslinya kita dididik oleh para ulama dan dibangun di Ansor Banser barisan serbaguna untuk membela agama, menjaga NU dan membangun kekuatan dan wibawa umat Islam. Ayo kembali ke khitah Banser seluruh Indonesia bahwa kita memang punya peran amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bung Iwan ya, dia tadi namanya Iwan nih. Muhammad Ainul Yakin Simatupang. Muhammad Ainul Yakin Simatupang. Saya Alfian Tanjung juga punya banyak pengalaman dan punya interaksi lebih dari 35 tahun. Saya pernah berada dalam lingkungan kegiatan yang berada dengan keluarga besar Ansor. Maka terus berjuang, kita habisi yang mengalahkan Allah dan yang menghinakan para ulama kita. NU Nahdlatul Ulama harus dijaga oleh anak muda yang berjiwa membela ulama dan membela Islam. Masya Allah. Bung Alfian, saya menarik dengan kejadian GP Ansor DKI ini Bung Alfian. Kita sangat ingat bahwa FPI itu adalah ormas atau organisasi atau kumpulan yang paling semangat biasanya Bung Alfian ngegerebek tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perzinaan gitu Bung Alfian. Nah, dengan asumsi FPI dibubarkan, artinya kan para pemabuk, para pengguna penikmat maksiat, mereka mungkin di bayangannya, wah udah nih, nggak ada yang ganggu gua lagi nih, istilahnya gitu kan. Nah, tiba-tiba ada GP Ansor nih Bung Alfian, dari GP Ansor DKI. Artinya Bung Alfian, secara frekuensi, sebetulnya FPI, GP Ansor itu masih ada
keterkaitan frekuensi melawan menegakkan nahi mungkar ya Bung Alfian, melihat kemaksiatan yang ada. Nah tapi Bung Alfian ya, saya jadi kebayang akhirnya masyarakat ini terobati juga rindunya. Gimana nih Bung Alfian? Masyarakat terobati dengan Banser non Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu penting saya bahasakan, agak jadi renungan untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, masyarakat juga berpikir ulang bahwa FPI harus kembali dihidupkan. Karena sesungguhnya FPI tidak secara klausul konsideran konstitusional. Kalau namanya pembubaran itu, kesalahan itu harus fatal, melanggar ketentuan konstitusi negara. Kalau dibubarkan, melanggar sesuatu yang merupakan kesalahan yang boleh dibilang kesalahan yang sifatnya tidak bisa dimaafkan. Nah ini pembubaran FPI merupakan sebuah kenakalan para penikmat maksiat, para penikmat maksiat konstitusional. Artinya ini harus tetap dilawan. Sekali lagi, Front Pembela Islam FPI harus segera direhabilitasi, maka itu mungkin akan bisa diharapkan kalau kita sudah punya imam baru yang soleh dan beribadah kepada Allah, gitu Bung Kameramen. Nah, Bung Alfian, kembali ke GP Ansor DKI. Kenapa nggak harusnya dari jauh walaupun mereka nggak laporan, Menteri Agama itu mensupport Bung Alfian? Wah mantep nih DKI nih, harusnya menjadi contoh pada daerah-daerah lain. Nah itu kan harusnya diapresiasi bukan Bung Alfian, bukan dipertanyakan, bukan di ini. Nah saya jadi agak-agak bingung dengan Menteri Agama nih Bung Alfian. Gimana Bung Alfian melihat fenomena ini harusnya disupport, malah ya walaupun mungkin gak diomelin, tapi kan minimal dipertanyakan. Itu kan aneh, Bung Alfian. Situasi ini sebenarnya merupakan ada udang di balik batu. Innalillahi. Artinya kita tidak perlu masuk pada posisi terlalu banyak mempertanyakan. Kok orang menolak kemungkaran, menolak maksiat, menolak minuman keras, harusnya kan pucuk pimpinannya malah bangga. Keren, kamu tuh keren gitu. Ternyata kok malah terkesan ya, memanggil, bahkan kita pun patut menduga mereka akan diomelin, akan dimarahin, akan ditegur, akan mendapatkan SP. Ya tapi nggak apa-apa, yang paling jelas, yang paling tahu adalah iman dan jiwa keislaman seorang menteri agama. Ya kalau dia mesti berjiwa Islam, pasti dia punya fitrah dakwah Islamiyah. Ya sekarang Anda Pak Menteri berpihaknya kepada dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi mungkar, atau ada pihak lain yang Anda pihaki, hati Anda sendiri yang tahu, dan kita semua tidak akan pernah membela yang salah, apalagi melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian untuk seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia agar mereka tidak takut, Bung Alfian, untuk speak up lah istilahnya tentang hal-hal yang negatif, tentang hal-hal yang maksiat yang terjadi di negeri ini, Bung Alfian? Karena mungkin dengan kasus Holy Wings ini akhirnya banyak pihak-pihak yang terpacu lah istilahnya. Wah bener nih gini. Tapi masa sih kita harus bergerak ketika agama kita dihina dulu? Kan itu kan nggak bagus juga menurut saya, Bung Alfian. Jadi gimana Bung Alfian pesannya? Yang pertama buat teman-teman Ansor, GP Ansor atau Banser yang ada di Jakarta, setelah Holy Wing diselesaikan, ayo cari objek yang lain. Mana yang bertentangan dengan pedoman dari ulama-ulama kita yang harus dilawan. Masya Allah. Yang kedua, atau yang nomor satu, seluruh Indonesia kan tadi disebut ada 40 gerainya. 40 lebih ya? Iya, gerai-gerai yang luar Jakarta, ayo segera disikat. Segera diselesaikan secara pedoman yang benar, secara konstitusi dan syariat. Nah yang lainnya kaum muslimin, masyarakat umum. Karena kalau kita ingat, mungkin pernah ingat ya Bung Kameramen, waktu Bung Munarman melakukan sesuatu kepada Profesor Amal Tamagola. Nah, itu kan sebetulnya perdebatannya karena dituduhkan kepada FPI yang melakukan penggerbekan kepada pusat-pusat pelacuran. Dan Bung Munarman itu justru menunjukkan foto-foto yang diprint dari berbagai media, justru ibu-ibu, emak-emak yang melakukan penggerbekan atau pembubaran. Iya, itu ibu-ibu di berbagai daerah, baik di Indonesia Timur maupun di Irian dan di beberapa tempat. Itu sebetulnya yang membuat beliau akhirnya bersikap emosional dan bersikap yang sama-sama kita ketahui. Nah yang ketiga, kita berharap seluruh ormas-ormas, bukan hanya ormas Islam, karena menolak minuman keras juga ormas yang lain. Tapi kalau memang ormas yang lain, ya diam aja yang baik-baik lah ya. Kita mungkin menegaskan, kita kembali menuntut direhabilitasinya Front Pembela Islam,
Karena kita lihat fakta di lapangan, FPI adalah front yang banyak membantu sosial, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan kita semua saksi mata. Kita tidak melihat alasan yang bisa dijelaskan secara sedemikian rupa untuk membubarkan atau mempermanenkan pembubaran FPI. Inilah yang bisa disampaikan dalam pembacaan berita kali ini, dan kita pastikan bahwa Indonesia Raya akan tetap berkibar, akan tetap bergema. Merah putih adalah bendera kami, bendera kita semua, dan kita akan jadikan beberapa situasi ini sebagai bentuk menegaskan Indonesia berdaulat, Indonesia merdeka, tanpa komunisme dan tanpa paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan seluruh perangkat-perangkat konstitusi yang telah kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.